ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Kalau ada orang yang ketika disinggung dan disamakan dengan binatang tidak tersinggung, kasihan, sudah tumpul hatinya, sudah tumpul akalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga pagi ini adalah pagi terindah dalam hidup kita. Pagi yang sangat membahagiakan kita. Pagi yang bernilai sangat tinggi, bahkan tertinggi dalam hidup kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita menjaga ahsani taqwim, menjadi makhluk yang terbaik dalam penciptaan sebagaimana Allah sampaikan kepada kita. Salah satu semangat orang yang bersih hatinya adalah selalu menjaga penampilannya, selalu menjaga gerak hidupnya berbeda dengan binatang atau hewan. Karena siapapun tidak mau dibandingkan dengan orang lain, apalagi dengan hewan. Karena itu kalau orang marah, ya, nggak terkendali kepada orang lain, dia menyamakan orang lain dengan binatang. Nah, itu akan membuat puncak marah dan perkelahian. Dan begitulah Allah mengingatkan kita agar kita tidak seperti binatang. Di surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Insyaallah ayat ini sangat masyhur dan sering kita dengar dari para khatib, para ustadz, para kiai, para habib yang menjelaskan ayat ini. Semoga ini adalah pemahaman yang lebih dalam sedikit, mudah-mudahan. Ya. Kenapa Allah
menggunakan perumpamaan kal an'am, seperti binatang. Ingat, firman Allah adalah fa inna asdaqal hadits kitabullah. Ketika Allah membuat perumpamaan, maka itu cara Allah agar kita gampang memahami apa yang Allah sampaikan. Itu satu. Yang kedua, ketika Allah memperumpamakan kal an'am dengan binatang, itu paling mudah dicerna, langsung tep, gampang diterima oleh kita, gampang menyentuh hati yang mendengarkannya. Apalagi binatang itu ada di sekitar dan seputar kita. Bukan hal yang harus binatang apa ya, tidak, tapi langsung nyambung di otak kita. Maka orang yang berakal sehat, ketika Allah menyampaikan ayatnya dengan perumpamaan binatang, pasti dia mudah berubah. Sebaliknya, kalau ada orang yang ketika disinggung dan disamakan dengan binatang tidak tersinggung, kasihan, sudah tumpul hatinya, sudah tumpul akalnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terpenting lagi adalah ketika Allah memperumpamakan manusia dengan binatang seperti ayat ini, itu sebenarnya Allah ingin membangkitkan rasa kemanusiaan kita, mempertahankan kemanusiaan kita, bahkan berupaya keras untuk mengungguli, berbeda dengan binatang. Luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tetapi bagi orang-orang yang tidak kuat lagi rasa kemanusiaannya, atau tidak lagi menghargai dirinya sebagai manusia, sulit tersentuh dengan kal an'am, dia seperti binatang. Mungkin dia sudah merasa sama, jadi nggak tersinggung, kayaknya sama berarti. Naudzubillah ketika Allah mengatakan balhum adol, lebih jelek, lebih hina dari binatang, tidak tersentuh lagi. Ini harus dioperasi besar ini, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita ingin menilai diri kita ini, kemanusiaannya, kualitasnya bagaimana, sentuh hati kita dengan ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kal an'am, seharusnya menumbuhkan rasa malu. Aduh, izin aku. Harus menumbuhkan rasa malu jika sikap dan langkah hidupnya rendah hanya untuk bersenang-senang, hanya untuk memuaskan jasmaninya atau fisiknya, seperti binatang. Ini sikap yang menjatuhkan martabat manusia.
ketika punya tujuan hidup rendah hanya untuk mencari kesenangan yang berhubungan dengan kepuasan fisiknya, dan itu cara binatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kal an'am, seperti binatang, menumbuhkan rasa malu pada diri kita manusia. Untuk hanya mengandalkan kekuatan fisik. Karena itulah yang menjadi andalan binatang, fisik yang diandalkannya, tanpa memberikan porsi, bahkan tidak memperdulikan rohaninya. Makanya ayat tadi Allah hubungkan dengan pemenuhan rohani. Lahum qulub la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat Allah, untuk rohaninya. Sama juga la yasma'una biha, dia tidak mendengarkan yang untuk membantu menggugah rohaninya. Bahkan ketika matanya berfungsi melihat sesuatu, bukan hanya melihat yang tampak, tapi langsung ada yang menyentuh rohaninya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kata-kata kal an'am, seperti binatang, itu harus menjadi rem pakem, mengerem kita untuk tidak hanyut dalam sikap seperti binatang. Oh ya, saya hanya memperdulikan fisik saya, ya Allah. Oh ya, saya hanya memperhatikan fisik anak-anak saya, tanpa memperhatikan kebutuhan rohani hatinya. Oh ya, saya ternyata membangun negeri hanya bersemangat membangun fisiknya. Itu rem bagi yang hatinya masih bersih. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita sering menggugah diri dengan kata-kata kal an'am dalam ayat ini, fi ahsani taqwim, kita akan berusaha menjaga sisi kemanusiaan kita yang sebenarnya, yang membuat kita menjadi makhluk terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berusaha ma'asyiral muslimin rahimakumullah untuk mengikuti para ulama, agar dari segala sisi kita bisa menjaga kemanusiaan kita yang ahsani taqwim tadi. Dalam ilmu tafsir ada sebuah ungkapan zilalul kalimah. Zilalul kalimah, ungkapan yang menaungi beberapa aspek. Artinya kata atau kalimat dalam Al-Quran itu punya makna yang bermanfaat untuk memberikan banyak kebaikan, yang bermanfaat untuk mengarahkan banyak hal dalam hidup kita. Karena itu jangan kita membaca Al-Quran hanya untuk membacanya mendapat pahala saja, tetapi niatkan membaca Al-Quran syifa lima fis sudur. Ya Allah, saya baca Al-Quran memang ingin dapat pahala, satu huruf 10 kebaikan, tapi yang terpenting ya Allah,
saya ingin mendapatkan rahmatmu, syifamu melalui tilawah Al-Quran. Ya tadi, dia akan menyentuh sekian aspek kemanusiaan kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk beda dengan binatang, kal an'am. Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab As-Sairu wal Akhlaq fil Mudawamatil Nufus menyampaikan hal yang sangat mendalam, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apalagi bagi kita yang semangatnya. Apa kata beliau? Pencari akhirat, termasuk memburu surga tadi, merupakan menyerupai malaikat. Pencari akhirat menyerupai malaikat. Pencari kejahatan, cara hidupnya dalam meraih sesuatu dengan cara jahat, menyerupai setan. Pencari popularitas dan kekuatan menyerupai binatang buas. Pencari kesenangan menyerupai hewan ternak atau binatang tadi. Pencari harta untuk harta itu sendiri, bukan untuk diinfakkan dalam berbagai kewajiban dan sunnah yang terpuji, tidak ada padanannya di dunia. Tidak ada padanannya di dunia binatang, karena itu lebih rendah dari binatang. Jadi binatang itu tidak pernah numpuk sesuatu yang tidak manfaat, apalagi untuk melakukan kejahatan, habis untuk manfaat dirinya. Tapi kalau ada manusia yang menumpuk hartanya tanpa untuk infak, zakat dan kebaikan, itu lebih rendah dari binatang. Masya Allah. Tetapi menyerupai tumbuhan yang tumbuh di dalam goa-goa, di tempat-tempat yang terjal dan tidak bisa dimanfaatkan oleh binatang sekalipun. Bahasanya mendalam sekali, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka hikmah besar dari orang yang hatinya bersih, pandai membandingkan dirinya dengan binatang. Dalam arti, aku ini menyerupai malaikat, menyerupai binatang buas, atau menyerupai hewan, kal an'am. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi inilah cara kita untuk menjaga sisi kemanusiaan kita. Jangan sampai kita menyerupai kal an'am, seperti binatang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang hatinya bersih, orang yang berakal sehat, tidak akan pernah nyaman, tidak akan pernah senang, apalagi bangga kalau dia mengatakan, saya mengalahkan singa. Artinya penampilan saya ini, kebuasan saya ini mengalahkan singa. Tidak akan pernah manusia yang normal, yang hatinya bersih, senang dan bangga kalau kebuasannya, kejahatannya lebih buas dari singa atau harimau. Ada enggak? Tidak ada. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ada manusia yang bangga lebih buas dari singa,
lebih buas dari harimau. Ada enggak orang-orang yang bangga dan nyaman? Jadi standarnya adalah saya lebih baik daripada hewan. Tidak. Atau saya lebih baik dengan benda mati. Tidak ada itu. Yang ada adalah fastabiqul khairat. Itu yang Allah minta. Bandingkan dirimu dengan sesama manusia yang suka berbuat kebaikan. Kalau kita sibuk dalam fastabiqul khairat, berarti kita sedang memisahkan diri dengan kal an'am. Kita berusaha seperti orang itu, seperti orang itu, seperti orang itu, bukan seperti binatang itu. Jadi fastabiqul khairat, cara yang tepat agar kita tidak menjadi kal an'am. Maka kalau kita melihat orang kaya, kita bukan melihat kekayaannya saja, tapi melihat berapa infaknya, berapa zakatnya. Kalau kita melihat orang yang berkuasa, bukan melihat di mana, berapa, jabatannya berapa, kekuatannya apa, bukan seberapa jauh kekuatannya untuk kebenaran, untuk kebenaran. Kalau melihat orang yang terkenal, kita bukan hanya melihat orang yang terkenal, sejauh mana keterkenalannya mempengaruhi orang untuk berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau ada orang yang senang dan bangga dengan kekuatan keberaniannya, kuat, berani, bangga, tetapi bukan karena Allah, tetapi tidak ada hubungan dengan Allah, ketundukannya dan perbuatan baiknya dengan Allah, orang seperti ini kalah dengan singa. Orang seperti ini kalah dengan harimau. Kalau dia hidup membanggakan kekuatan dan keberaniannya, tetapi bukan untuk kebenaran, dia kalah dengan singa, dia kalah dengan harimau. Balhum adol. Kalau ada orang yang membangga-banggakan kekuatan fisiknya, tapi tidak melahirkan kebaikan, tidak ada hubungan dengan Allah, yang lahum qulubun la yafqahuna biha, adanu la yasma'una biha, punya mata enggak digunakan untuk melihat, maka ketahuilah dia kalah dengan gajah, dengan banteng, bahkan mungkin dengan keledai yang kuat menahan beban. Balhum adall. Kita menang saja dengan binatang dalam masalah fisik, nggak ada untungnya, apalagi kalah dengan binatang. Balhum adall. Ini cara hidup yang sangat hina, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Membanggakan fisik, kekuasaan, apapun namanya, tapi tidak ada hubungan dengan Allah. Balhum adall. Jadi kalau orang membangga-banggakan
dirinya kuat menahan beban, mengangkat barang saja, nggak ada hubungan dengan dekatnya dengan Allah. Ya tadi, lebih hebat binatang. Ini bukan masalahnya kita menyinggung pelari, angkat besi, bukan itu yang kita bahas. Tetapi sikap manusia yang membangga-banggakan fisiknya, melupakan hatinya. Ini yang kita bahas. Bahkan menyepelekan persoalan agama untuk kepentingan manusia. Nauzubillahi min dzalik. Itu yang kita singgung. Siapa yang bangga dengan kecepatan larinya saja, tidak ada hubungan dengan Allah. Anjing lebih cepat berlari, bahkan mungkin tikus lebih cepat lari. Astagfirullahaladzim. Jadi ketika Allah mengatakan kal an'am, maka kita harus membuat perubahan besar sekarang masalah muslimin. Kita preteli satu persatu kebanggaan kita, kesenangan kita. Jangan sampai lepas dari min ayatillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan minggu lalu kita membahas tentang kekasih Allah yang disampaikan oleh para ulama. Kekasih Allah itu kalau memandang kemanapun, ketika dia menggunakan pandangannya melihat apapun, dia hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka dalam dirimu, tidakkah kamu perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Allahu Akbar. Semangatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ada lagi nih. Kalau ada yang membanggakan suaranya, entah dalam tilawah, dalam bernyanyi, dalam ceramah, wih suara saya memikat, dan dia lupa dengan min ayatillah, dia kalah dengan burung. Lebih bagus suaranya burung, ya, sampai dipelihara itu burung, dengar suaranya, wih, ya. Kalau kita punya suara lebih baik dari burung, itu bukan kebanggaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan maaf ya, alat musik juga lebih baik dari suara manusia. Nah, apa yang patut dibanggakan kalau dilepas dengan aspek rohani, zikrullah, taqarrub kepada Allah, min ayatillah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantas kalau Allah mengingatkan orang yang beriman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Begitu kita menyebut nama Allah, begitu disebutkan Allah, terasa di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan kita seperti manusia yang seolah tidak punya hati, tidak punya akal, tidak pernah menghubungkan hal-hal besar dalam dirinya dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pernah menghubungkan kenikmatan dalam dirinya dengan min ayatillah. Jangan sampai terjadi. Itu adalah kal an'am balhum adall. Akhirnya siapa saja yang memiliki keistimewaan dan keunggulan yang kuat, ilmu yang luas, amal yang baik,
maka dia boleh merasa senang. Karena hanya malaikat dan orang-orang baik yang bisa mengunggulinya dalam kebaikan tersebut. Ya, jadi kita punya keunggulan yang kuat, punya ilmu yang luas, tapi ada hubungan dengan amal kebaikan, maka kita sedang berlomba bukan dengan binatang, apalagi kalah nanti, tapi kita berlomba dengan malaikat dan dengan orang-orang baik yang punya keunggulan. Fastabiqul khairat. Semoga ini adalah hari yang membuat kita lebih semangat untuk menggunakan seluruh potensi hidup kita, apapun namanya, untuk menghasilkan kebaikan, dan kebaikan. Min ayatillah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Afan, manusia yang hebat.